Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Setiap Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, menjuah-juah bagi kita semuanya. Kita panjatkan syukur pada Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya telah mengantarkan kita hingga pagi hari ini kita ada dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami sudah boleh menikmati hari yang baru di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, kami sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sabaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 27. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan diberkati kalau taat kepada perintah-perintah Tuhan Allahmu yang hari ini saya sampaikan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah ketaatan mendatangkan berkat. Saudara-saudara, semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati, sehat dan penuh sukacita. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang baik, itulah yang disebut berkat. Sebaliknya, tak seorang pun yang ingin hidup menderita, yang ingin hidup miskin, sakit-sakitan, dan sebagainya. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang buruk, itulah yang disebut kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Mana yang kita pilih? Berkatkah atau kutuk? Pasti tentunya dengan serempak kita akan menjawab berkat. Kata berkat berasal dari kata benda barak yang diucapkan untuk memberkati dengan menyebut nama Allah. Dalam Perjanjian Lama, berkat adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, seperti pada waktu panen. Berkat juga merupakan salah satu dari kata-kata pujian bagi Allah atau kata-kata untuk
membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Kata berkat juga sering dihubungkan dengan karunia benda seperti material. Berkat adalah karya Allah. Berkat adalah penyembahan dan pujian kepada Allah. Berkat adalah pemilihan Tuhan. Berkat berkaitan dengan kesetiaan kepada perjanjian Tuhan. Sebenarnya, Tuhan memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya untuk membuat pilihan hidup. Mana yang akan kita jalani? Apakah kita memilih untuk menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia? Atau kita menolak untuk hidup taat kepada perintah Tuhan dan memilih hidup menurut keinginan daging atau diri sendiri? Tetapi pada akhirnya kita akan menerima kutuk sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan kita sendiri. Mungkin kita berkata, mustahil kita bisa hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan sangat tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bagaimana kekurangan kita. Dan karena itulah Dia menasihatkan kita. Dalam Matius 26 ayat 1, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia yang sudah Tuhan ketahui. Namun, itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, di atas kayu salib adalah bukti kasih dan kepilihan Tuhan kepada kita. Oleh Tuhan, segala kutuk dosa, yakni sakit penyakit, kemiskinan, kelemahan, dan sebagainya, telah ditanggungnya. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Saudara-saudara, dewasa ini masih banyak orang Kristen yang keliru dalam memahami arti kata berkat dan kutuk. Ada yang dengan senang hati mempercayai adanya berkat, tetapi meragukan adanya kutuk karena dianggap berbau tahyul dalam dongeng-dongeng zaman purba. Pandangan demikian sesungguhnya tidaklah realistis. Padahal di dalam dunia ini ada dua kekuatan atau magnet yang saling tarik-menarik. Dua sisi yang saling berlawanan, dua kutub magnet kekuatan yang sangat mempengaruhi hidup manusia. Misalnya, ada gelap dan terang, ada panas dan dingin, ada kebaikan dan keburukan. Rasul Paulus katakan, hidup dan roh dan hidup dalam daging, demikian halnya dengan berkat dan kutuk. Bahkan kata-kata berkat dalam Alkitab tercatat kurang lebih 410 kali. Sedangkan kata kutuk dalam berbagai bentuk tertulis kurang lebih 230 kali. Jadi unsur dikotomi antara keduanya selalu ada dan terhadap kedua kutub magnet kekuatan ini, manusia diminta untuk menentukan sikapnya. Di samping itu, ada yang menganggap bahwa kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, dan sejenisnya dijadikan standar penilaian untuk berkat atau orang-orang yang diberkati Tuhan. Sedangkan malapetaka, kemiskinan, penderitaan, atau jenis bencana lainnya dijadikan standar penilaian untuk kutuk atau orang-orang yang dikutuk Tuhan. Seolah-olah mereka yang mengalami bencana, mengalami penderitaan, miskin dan berkekurangan, berarti ia tidak diberkati Tuhan atau menerima kutukan. Apakah benar demikian?
Sejak manusia memilih tidak taat dan memberontak kepada aturan Allah, maka sejak itulah manusia sesungguhnya kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan berkat ilahi. Dosa dipahami bukan sekedar pelanggaran moral etis, tetapi sikap memberontak kepada Allah, pelanggaran terhadap kehendak Allah, yakni menolak otoritas Allah sebagai sumber berkat yang menentukan tujuan hidup manusia. Karena itu, dosa mengandung konsekuensi logis. Apakah kita akan hidup dengan berkat ilahi atau tetap hidup dalam kutukan? Berkat itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah yang harus dilihat secara menyeluruh. Tidak berbicara soal materi saja, tetapi keseluruhan hidup manusia kini dan mendatang. Dan otoritas berkat itu ada pada Allah sendiri sebagai sumber berkat dalam relasinya dengan manusia. Jadi kita melihat di sini bahwa relasi adalah segalanya untuk menentukan apakah manusia hidup dalam berkat ilahi atau hidup dalam kutukan. Yakobus memakai contoh yang menarik yang menekankan bahwa kata-kata memiliki kuasa yang luar biasa yang dapat berpengaruh terhadap manusia maupun keadaan tertentu, dan pengaruh yang ditimbulkannya mendatangkan berkat dan ada yang mendatangkan kutuk dengan mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Tidak ada seorang pun yang mau kena kutuk. Namun Alkitab memberikan kesaksian bahwa umat Allah seringkali melakukan perbuatan tidak setia kepada Allah yang mendatangkan kutuk bagi mereka. Musa mengingatkan umat Israel agar teliti dengan kehidupan mereka, khususnya untuk tidak tergoda dengan berbagai kebaikan dan kenyamanan yang mereka kecap, yang dapat menyeret mereka kepada keangkuhan diri. Sebaliknya, umat dinasihati oleh Musa untuk terus-menerus mensyukuri berbagai karya kasih Tuhan dalam hidup dan menghayatinya dengan benar, sehingga ketika umat beribadah, maka ibadah yang dibangun adalah ibadah yang jujur, yang murni, yang dibangun oleh kesadaran dan penghayatan yang benar akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Musa juga mengingatkan umat Israel agar kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah bukan hanya dipelihara, tetapi juga diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga kehidupan umat Israel dari generasi ke generasi tetap berada dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Karena itu, marilah setia menaati firman Tuhan dan perintah-perintahnya bagi kita, agar berkatnya melimpah atas kita. Serta hindarilah melawan perintah Tuhan, agar kutuknya tidak menimpa kita. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mejuah-juah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur padamu karena firman-Mu telah Kau nyatakan bagi kami, supaya kami selalu mengupayakan agar berkat-berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami, dan kami terhindar dari yang namanya kutuk. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Perminggun Bontang. Tuhan yang menyatukan hati mereka sebagai BPMR, supaya
bersama dengan anggota jemaat, mereka tetap semangat, terus membekali diri, dan bersukacita dalam melayani Tuhan, ikut aktif dalam kegiatan gereja, serta menjaga teguh persekutuan mereka sebagai warga gereja, supaya semakin hari semakin banyak yang rindu untuk datang bersekutu dalam gerejamu. Ya Tuhan, kami akan memulai kembali aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna ini. Kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, mejuah-juah, manbata krina.